hawa nafsu punya, tapi akal dan hawa nafsu ini dijaga oleh akal hawa nafsunya untuk datangnya bulan suci Ramadan. Tempe halal apa haram? Halal apa haram? Kalau dimakan tengah hari di bulan Ramadan, halal apa haram? Sebentar lagi akan datang bulan suci. Insya Allah kalau nggak mundur besok kita udah mulai terawih ya. Ini jadwal terakhir saya nih. Ini Boski jadwal terakhir saya. Saya di Jakarta kurang lebih 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu saya keliling Jakarta, Kuningan, Kerawang, Bekasi. Akhirnya terdamparlah di sini. Apa yang didapati? Subhanallah, Ramadan akan datang. Yang saya ingin tanya, udah siap-siap apa belum? Apa yang lu siapin? Apa? Salok. Siro. Saya mau tanya, ibu, bu, yang udah nikah, waktu ibu dilamar, dandan nggak? Saat ibu menikah, dari mulai lamaran sampai ke acara akad nikah, persiapan sampai ke akad nikah itu berapa lama? 4 hari. Irit banget hidup lu. Persiapan dari mulai lamaran sampai ke akad nikah kurang lebih berapa lama? 6 bulan. Ngurus dirinya dari tanggal berapa tuh? Sebulan, 2 minggu, atau berapa minggu? Berapa? Sebulan. Persiapan diri dong. Lulur, benar? Ngerapiin muka, benar? Fitting baju, benar kan? Kalau laki mah gak ada yang begituan. Mau nikah besok, nih hari masih begadang nih malam. Betul kan? Laki mah simpel, perempuan paling repot. Nih kebayang, Ramadan itu pengantin perempuan. Persiapan kita menyambut ini pengantin dalam keadaan baik. Ini udah bersolek, udah dandan, Allah kasih umur kita panjang. Insya Allah ketemu bulan Ramadan, terus kita mau sia-siain. Malam pertama rusak, hingga akhir pasti akan rusak. Malam pertama baik, pasti selanjutnya akan baik. Contoh, betul enggak? Malam pertama baik gak? Baik gak? Malam kedua, malam ketiga, dapat 1 bulan, dapat anak 1, mulai repot tuh. Mulai repot. Dulu belum kawin, pesan tuh, hati-hati neng, ini batu ngakal. Kan gini ya, punya anak buah, yang satu digendong bapak, yang satu digendong emak, pesan tuh, mata lu di mana? Berubah, kenapa? Awalnya nggak disambut baik. Ini manusia, tapi Ramadan, insya Allah tahun yang akan datang pasti akan datang. Tapi Ramadan kali ini mungkin umur kita cuma sampai di tahun ini. Manfaatkan Ramadan dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum. Coba Allah lihat. Allah memanggil seseorang dengan iman, karena orang yang menyambut Ramadan dengan iman. Orang yang akan menerima Ramadan pastinya dengan iman. Kalau bukan karena dengan iman, Allah tidak akan pernah mengizinkan orang tersebut akan berpuasa di dalamnya. Gak akan Allah izinkan untuk orang tersebut beribadah di dalamnya. Banyak orang yang puasa datang bulan Ramadan yang minum es teh manis tengah hari bengkak ada. Apalagi mama kalau lagi datang head, jalan ke pasar minum jus mangga, pakai kerudungan lagi. Bu, nggak puasa lagi head, ngumpet. Jangan di depan orang dong, ngumpet. Saya
jujur, orang tua saya ngajarin, yang namanya ibu kan juga head, ibu saya juga head. Saat lagi datang headnya, beliau membatalkan pagi, membatalkan. Selepas itu dia nggak makan, nggak minum, menghormati orang yang berpuasa dan sampai maghrib baru makan bareng. Kalau seseorang yang di dalamnya, oke, itu bonus dari Allah, betul ya? Itu bonus dari Allah, silahkan. Mau makan, mau minum, silahkan. Tapi ingat, jika seseorang menghargai orang yang berpuasa, maka pahala orang yang puasa dia dapetin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Paham ya? Allah memanggil kita dengan sebutan kutiba. Ini kutiba, emang segimana beratnya sih? Berat. Ini ayat kutiba ini dipakai dengan sama ayat hukum kisos, ayat tentang jihad fisabilillah. Ini kutiba dipakai. Kenapa? Ini ada perlawanan. Kalau lu yang mati, gue lagi di motel ceramah, gue mau mak-mak isinya. Ini lakinya pada kemana ini? Lu gak dapat tempat lu, gak dikasih tempat ini. Besok-besok boleh perempuan, tapi yang muda enggak taruh depan. Yang laki, kalau kita ribut, musuh kita kelihatan, enak, lu mukul gue males. Betul? Lu sliding, gue loncat. Kelihatan, ini musuhnya siapa? Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal. Akal untuk apa? Menggiring hawa nafsu, menjaga hawa nafsu. Dijagain lewat akal. Akal harus nurut apa kata iman. Iman gak boleh nurut apa kata akal, dan iman gak boleh mangkut apa kata nafsu. Paham? Malaikat punya hawa nafsu gak? Punya hawa nafsu gak? Punya akal? Itu malah. Yang kedua, binatang punya akal, punya otak. Otak punya nggak? Tapi kan digunain. Betul? Lihat, ayam kawin mau di mana aja juga bodo amat. Betul? Lihat, kuda keliling nggak pakai baju, nggak pakai tangan, nggak punya malu. Orang pakai hawa nafsu. Kadang manusia itu lebih parah dari binatang. Hawa nafsunya lebih mendominasi kehidupannya daripada binatang. Orang kepanjangan akal jadinya maling. Paham? Paham gak lu? Lu tau maling? Pintar gak? Maling gak? IQ-nya 200. Lemah. Motor udah digembok, motor udah dikunci. Rahim. Ini kuncinya udah ganda, masih hilang juga. Kenapa? Akal, tapi dipakai dengan hawa nafsu. Kita akal dan hawa nafsu punya, tapi akal dan hawa nafsu ini dijaga oleh akal hawa nafsunya untuk datangnya bulan suci Ramadan. Tempe halal apa haram? Halal apa haram? Kalau dimakan tengah hari di bulan Ramadan, halal apa haram? Tahu, halal apa haram? Dimakan tengah hari bulan Ramadan. Es cendol, es doger, es teler, halal apa haram? Diminum tengah hari bentet bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Istri, halal apa haram? Bolehnya kapan dipakainya? Tapi alhamdulillah di sini mah bagus, nggak ada bilang maghrib. Saya ceramah di mana-mana maghrib, gila kali ya. Buka puasa main nongkrong aja. Sorry yang jomblo, lo nggak bakal paham gimana letak nikmatnya. Lagi hari gini lo masih hidup sendirian aja lo. Masa gak malu lo terak aja gandengan. Lo duduk pulang sampai rumah lah ngobrol sama tembok. Bantal sampai pada renyah.
guling pada letoy. Lihat tuh, lihat orang yang udah nikah, Pak. Bapak pulang tengah malam megang tempe dingin, betul? Megang nasi dingin, megang sop, megang istri, kan? Tapi Ramadan bagaimana? Dijaga hawa nafsunya, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat, syaitan nggak akan mundur. Yang namanya syaitan nggak akan mau melihat umatnya Nabi ibadahnya benar, nggak mau. Kenapa? Karena nih kalau kita bilang iblis ini pengen minta ditemenin sama kita, pengen minta ditemenin. Lo tau iblis salah? Teman, sahabat. Apa besti? Iblis gak bakalan ridho. Kenapa sih hidup kita penuh ujian? Jangankan kita, Nabi aja ujiannya ada. Saat Isra wal Mi'raj Nabi dikejar sama iblis, dikejar, digoda nggak? Digoda, nggak mampu iblis. Kita setannya kopral, kita ngikut. Contoh, saat Nabi Isra wal Mi'raj, saat Nabi Mi'raj, iblis kejar, ujiannya Nabi. Tapi Nabi tetap nggak sampai kepada Allah. Tetap telat nggak? Enggak. Kita mendengar azan, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bodoh amat. Betul nggak? Saya ada satu kisah cucunya Rasulullah, cicit Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah. Kalau lagi duduk begini nih, beliau segar, senang, ngobrol, ilmu keluar. Tapi tatkala mendengar suara azan, berubah wajahnya menjadi orang yang pucat, darahnya alirannya berhenti. Langsung beliau masuk ke kamar mandi, ambil wudhu, keluar gemeter. Sahabat tanya, wahai cucu Rasulullah, apa yang membuatmu begini? Tadi kau dalam keadaan sehat. Tahukah kau, wahai sahabatku, sebentar lagi siapa yang kita akan jumpai? Kita akan berjumpa dengan siapa? Kita akan berbicara dengan siapa? Saat ingin sholat gemeter, takut. Kita ninggalin sholat, Masya Allah, bukan main. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam didatangi sama perempuan cantik. Ini perempuan bilang sama Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, saya telah berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Aku telah berzina. Hasil perzinahan, aku memiliki anak di dalam kandungan. Setelah anak ini lahir, keluarlah anak hasil perzinahan. Aku bunuh dan lalu aku kuburkan. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai wanita cantik, keluar dari rumah. Diusir sama Nabi Musa, disuruh keluar. Jangan sampai Allah turunkan azab sedangkan engkau ada bersamaku, katanya. Suruh keluar. Malaikat Jibril turun. Ini perempuan nangis sepanjang jalan. Musa, adakah engkau melebihi Tuhanmu? Sedangkan dia mengakui dosanya di hadapanmu. Kenapa engkau tidak mendengar? Kenapa engkau tidak membuat tenang hatinya? Sedangkan dia telah berbuat dosa, wahai Jibril. Aku takut Allah akan menurunkan azab yang ada di dalam rumahku ini. Apa jawaban malaikat Jibril? Hai Musa, tahukah kau ada dosa orang yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut? Ada, wahai Jibril, ada. Apa? Mereka meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja tanpa merasa beban. Ini hati-hati nih. Ini kadang kita suka kelewatan. Ngaku kita beriman, kita ngaku Islam, sholat kagak, ngaji kagak, terus tiba-tiba tertimpa musibah, terus lo bilang ujian. Tolong. Lah jujur, itu mana namanya azab? Itu baru dunia, belum akhirat. Orang namanya ujian, pasti dia punya sekolah dong. Dia sekolah, dia punya seragam, dia punya kelas, betul? Dia ada gurunya, ada kurikulumnya, ada mata pelajarannya, ada apa enggak? Ada kepala sekolahnya. Saat dia sedang belajar, datang 6 bulan, mid semester masuk, ada ujiannya. Kalau mid semesternya baik, hasil belajar kemarin baik, insya Allah pengerjaan soal mid semester bagus. Hasilnya pasti akan baik.
Begitu selesai adanya UAS, ujian akhir semester. Untuk apa? Naik tingkat atau turun tinggal kelas. Ini diantaranya. Ini namanya ujian. Orang punya kelas, punya mata pelajaran, punya guru. Nggak tiba-tiba lu sekolah kagak, punya seragam kagak, nggak tahu di mana seragamnya, nggak tahu di mana kurikulumnya. Tiba-tiba lu mau ujian, siapa gurunya? Kan nggak bakal mungkin. Seseorang itu jika dia sholat, jika dia ngaji, jika dia hadir majlis, taat dengan guru, taat dengan orang tua, begitu tertimpa musibah, itu ujian. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Amin. Ya ini sekolahnya kagak, sholat kagak, ngaji kagak, ngisi sholat iya. Kira-kira yang begini diapain ini anaknya? Malaikat juga nungguin, ini enak banget nih gue santap. Kan begitu. Ramadan ini ngejaga kita buat apa? Ngejagain hawa nafsu. Jangan terus-terusan kita ikutin hawa nafsu. 11 bulan luar biasa, apa aja kita makan pagi, siang, sore, malam. Betul nggak? Betul nggak? Pagi nasi uduk, siang nasi padang. Betul? Sore? Singkong, ubi, ngopi, kan begitu. Malam kadang burger, kadang pizza, betul. Kadang jengkol, betul kan? Tengah malam kadang indomie, betul. Ini kan kita. Ini kita. Allah cuma ngasih arahan satu. Jangan kebanyakan makan. Orang yang kebanyakan makan bodoh, lemes, diam, ibadah nggak mau, sholat subuh kelewatan, kan begitu. Ini Allah udah ngajarin kita. Cuman 11 bulan, 1 bulan tahan. Biar apa? Biar kita ngerasain orang-orang yang kelaparan di belakang kita. Allah bukan jahat sama kita. Kita lagi dianjurin biar diri kita sehat, pencernaan kita dilancarin. Bagus kok buat pencernaan. Gak ada orang bulan puasa Ramadan gara-gara puasa modal. Ada emang? Telah meninggal dunia seseorang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada. Kemarin corona, saya mau tanya tuh corona. Corona mana? Bukan orang sini, bukan? Di sini ada corona nggak? Ada? Ada? Sini berarti. Saya mau tanya, corona rezeki ada apa? Lancar? Kerjaan punya, PHK, usaha bangkrut, betul? Duit, benar? Udah syukur belum kita semua? Itu dia tuh manusia. Saya mau tanya, waktu corona sarapan berhenti, makan siang, sore masih nyemil ngomong, malam masih makan, karena malam nyemil indomie. Apaan yang itu pusing? Segitunya nggak punya apa-apa, Allah nggak tutup rezeki kita. Apalagi datang bulan Ramadan, semuanya enak, bihun, atau bihun kan? Ya Allah, mana transparan, lempeng banget. Benar? Laku nggak Ramadan? Kolak dilihat coklat, padahal manis kan? Orang bikinnya kan mencicipi. Laku nggak? Bikin salad 11 bulan, lo buang-buang 11. Ramadan datang lo cari kan bikin salad. Kebayang 11 bulan direndam sampai ini loh. Semuanya keberkahan. Lewat apa? Doanya Nabi. Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi. Ramadan gak bakal kita miskin. Ramadan gak bakal bikin kita susah. Ramadan gak bakal bikin datangnya penyakit. Yang pertama, Allah akan turunkan rahmat. Allah berikan curahan kasih sayang. Yang kedua, fasenya Allah berikan kita ampunan. Dosa besar apapun pasti akan diampuni. Yang terakhir di bulan suci Ramadan, fase terakhir Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Kita mau cari Allah yang bagaimana lagi? Tuhan yang bagaimana? Baiknya kayak gini kepada umat Nabi.
salah satu saat khutbah wada, haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khutbah, wahai umatku, janganlah kalian membuat malu, janganlah membuat wajahku menjadi hitam. Aku menunggu kalian di telaga Kautsar. Ini Nabi loh. Nabi nungguin kita di telaga Kautsar. Jangan bikin malu Nabi. Allah udah memberikan kasih sayang kepada kalian. Datanglah dengan senyuman, dekaplah diriku dalam keadaan yang baik. Tuh lihat tuh Nabi. Ya Allah, Nabi kurang sayang apa? Coba sama kita, emang dasar kita umat loon. Ya kan? Coba, ada nggak yang hidup kita dibikin susah sama Allah? Ada nggak? Mata masih bisa berkedip. Napas? Masih? Jari masih bengkok? Masih bisa bengkok? Ngambil makanan bisa, begini bisa? Lu kebayang nggak mata nggak berkedip? Melek aja lu. Pedas nggak? Oksigen di stok. Bagaimana kita? Tangan nggak bisa bengkok. Gimana cekel gayung mau ceboknya? Betul? Gimana kita nggak bisa makan kalau tangan kita lurus persis banget kayak sekop? Semua ini nikmat dari Allah, kita ini cuma kurang syukur. Benar banget. Kita ini lebih banyak kufur daripada syukur. Siapa? Siapa? Gue cuma minta lu jawab kita, Bi. Siapa? Enggak, lu aja, gue mah enggak. Ini kan manusia kan kadang begitu, dikasih satu minta, kalau gue enggak, satu minta 10. Nah ini manusia. Cuman caranya kita, Allah tuh pengen kita tuh baik-baik, balik kepada Allah. Kita lahir ke dunia, Allah kasih kita kesucian, betul? Lahir tanpa bawa doa. Contoh nih, saya datang ke rumah ibu, ke rumah bapak. Saya punya kopi tapi nggak punya cangkir. Kira-kira saya dikasih nggak? Saya minta pinjam cangkir sama sendok, boleh nggak? Dikasihnya ke saya yang kotor apa yang bersih? Nggak mungkin dikasih yang kotor. Saya bawa pulang ke rumah, saya seduh kopi. Begitu saya seduh kopi, saya balikin nggak sempet cuci. Kira-kira kesal nggak dibalikin kotor? Walat lu, minum habis. Kira-kira saya kembaliin kotor, kesel apa enggak? Marah apa enggak? Lu jangan lihat gua Habibnya dong. Manusiawi, marah Habib. Orang dikasih bersih masa kembaliin kotor. Lu mau Habib, lu mau siapa? Nggak bisa, balikin bersih dong. Begitu kan? Nah sekarang begitupun Allah, kita dilahirin ke dunia ini lewat rahim ibu kita dalam keadaan, maka Allah menginginkan kita kembali dalam keadaan suci. Manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada, minimal kita ini manusia yang nurut apa kata Allah. Contoh, saya mau tanya nih istri, Bu, tidur belum? Udah minta maaf belum sama laki? Udah minta maaf belum sama suami? Belum. Gak ada otak. Bu, minta maaf belum? Kenapa belum? Emang lu gak benar-benar salah? Kemarin Sya'ban ada sholat yang kita baca tuh sering Yasin 3 kali. Kita ngamalin di Sya'ban. Ada gak? Udah aja pada minta maaf dulu. Enggak juga. Jangan-jangan di sini semua bininya bidadari kali ya. Tapi kelihatan sih di sini semua istri-istri soleh. Istri-istri yang sayang banget sama suami. Tapi bohong. Minta maaf dong sama suami. Ya. Kadang kan kita suka bikin susah. Kita ngomong sama suami, kadang suka galak. Kadang suka merintah. Kadang suka nada tinggi. Betul? Lu jangan betul-betul doang minta maaf ya. Tahu nggak? Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi saat selesai khutbah Idul Fitri. Selesai nih, dicegat ke Malaikat Jibril. Ya Rasulullah, aminkan doaku. Silakan wahai Jibril. Apa doanya?
Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ini, lo puasa, lo terawih, semuanya dijalanin, tapi durhaka sama orang tua, ibadah gak akan diterima sama Allah. Ya, nih anak sekarang, galak banget sama emak, sama bapak. Salah siapa? Salah siapa? Orang tuanya. Saya emang nggak bisa nyalahin anak, karena dari anak kecilnya itu, kalau dulu maaf, kita sama orang tua mah takut. Bapak nengok mendelik dikit, kabur. Takut kita. Sekarang bapak mendelik, dibendelikin lagi apa lu? Betul nggak? Ibu udah melotot-melotot, mata pengen copot. Anak apa? Cuek. Kenapa? Karena udah jarang dinasehatin sama orang tua. Apa-apa handphone. Mau makan, disuruh mandi, suruh pakai baju. Saya mau tanya ibu, kenapa sih anak-anak tuh selalu handphone? Kenapa? Mau makan dikasih? Kenapa? Biar apa? Biar anteng, biar gak lari-larian. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Lu pakai otak aja, mana ada anak kecil anteng. Ada anak kecil anteng, lu periksa, pasti harus dibawa ke psikiater. Anak kecil pecicilan, lari sana lari sini, wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Dikasih makan lari, dan sepeda, keluarin ini, keluarin itu, wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Pernah bapak dikasih makan siang, enggak, kejar dulu. Ada yang begitu, bapak begitu ada. Gak ada. Anak kecil otaknya cuma yang dipakai main. Paham ya? Ibu nggak pernah ngerasa, bapak nggak pernah ngerasa dulu orang tua kita sibuk, ngurusin kita sibuk. Mau suruh makan, beli bakso dulu, makan pakai bakso, sepeda dikeluarin. Jalan, ibu ngikutin aja dari belakang, betul? Kadang isinya nasi sama bakso, betul? Kadang telur ceplok sama kecap, kadang begitu ya? Ada orang tua sekarang begitu? Ngikutin ada? Udah nggak ada. Saking gilanya nih orang tua, nih anak lagi muter naik sepeda. Tong sini, isi bensin. Nah itu anak apa mesin buatan? Betul nggak? Orang tua pernah gila kan? Pernah gila nggak? Lu sadar nggak lu pernah gila? Lu sadar nggak pernah bikin gila orang tua lu? Betul kan? Itu kegilaan yang pertama. Yang kedua, kadang disuruh sini. Nih pesawat mau masuk gua. Sejak kapan pesawat gini ngeng? Orang tua berangan. Kenapa? Ridho buatan. Dia mau bertingkah apa udah mau aja buatan. Saya mau tanya Bu, anak kalau habis dimandiin terus dikotorin lagi ngapa? Dipakein bedak sampai ceremotan. Kenapa? Biar apa? Biar wangi. Kan lu pakai bedak wangi, lu pakai dikit cuma tetap wangi. Kenapa harus kayak buah semut? Udah bersih dikotorin lagi. Gila nggak? Udah berapa orang tua kita gila tuh? 3 orang tua kita dikalakunya. Belum lagi dimandiin nih anak umur 3 bulan, 2 bulan, ya ilaha illallah, ketemu di bak kan ciplak-ciplakan ini anak. Betul nggak? Yang anak kecil ketemu air dia senang. Ada bunyi loncat-loncat tuh air kan? Ada nyanyian itu. Bebek mandi di pakai sabun. Tolong. Anak tuh. Anak sendiri dibilang bebek. Anak mandi jibak dibilang dikali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun, PA?
Gelo nggak? Gelo, orang tua kita itu gelo. Selesai mandi, makin tambah gila orang tua kita. Ditaruh di atas tempat tidur, sebelumnya diperlakin pakai minyak telon. Betul? Dipakein bedak. Anak kecil kulitnya sensitif. Begitu dipegang kaki geli. Makin geli, makin loncat. Benar nggak? Bertingkah ini anak, makin gila orang tua. Sumpah. Saya punya anak baru. Alhamdulillah, lahir seorang putri cantik yang bernama Syarifah Naila Syanoh Al-Idrus. Saya juga gila ternyata. Pasti lu pernah gila. Gila lu cari duit aja untuk buat anak kan? Gini. Masa lebih orang anak kamu gini? Tuh coba lihat, anak kecil dikasih ditaruh, ya Allah, dipegang tangan goyang, kaki goyang kan begitu? Bener nggak? Mulutnya, ya Allah, dicium deketin, sedap banget baunya. Bener kan? Makanya dulu kalau ngeliat nenek-nenek sama aki-aki, nenek-nenek sama aki-aki nggak punya gigi, sedap dilihatnya. Ini bayi baru lahir nih. Enak dilihatnya. Makin digodain, makin bertingkahnya anak. Makin jadi. Ada lagu tapi nggak tahu siapa pencipta. Mungkin orang sini tahu. Neng. Siapa penciptanya lagu? Ayo, Ibu Kasur. Enggak ada ciptaan Ibu Kasur yang begini. Siapa? Ibu-ibu PA. Cucu. Ini lagu ada lanjutannya, Bapak. Ini kita ini pernah bikin gila orang tua, ada lanjutan di lagu. Nina. Anak siapa? PA nggak? Yang mandiin dia, yang minyak tolonin dia, yang bedakin dia tanya anak siapa? Betul? PA nggak? Sekarang ada anak yang ridho, gila buat orang tua. Ada yang ridho cari rezeki, besar, kecil, sedikit, banyak, mau ngasih orang tua. Lihat, ingat, kedurhakaan orang tua Allah akan balas di dunia, Allah akan balas di akhirat. Hati-hati. Yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah, puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dia rasa. Nabi jawab, amin. Nah, yang doa malaikat Jibril, yang aminin kira-kira doanya diijabah apa kagak? Dikabulin gak sama Allah? Dia rasa. Bu, kalau suami yang durhaka, hadisnya nggak ngejelasin apa sono. Ya emang bener. Orang cuma sampai istri yang durhaka. Ibu nggak nurutin suami, dosa besar. Tapi ingat, tatkala saat ibu nanti di yaumil kiamat, suami tanggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kaki seorang istri, tanggung jawab suami, PA. Lu di dunianya aja diusahain, lu gimana di akhirat? Bu, kenapa istri nggak boleh durhaka? Kenapa? Istri di dunia ini banyak aturan, betul. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, perintah suami nggak boleh, nyuruh sholat aja nggak boleh. Kenapa? Karena itu tanggung jawab seorang yang beriman. Ingetin boleh, jangan. Sholat nggak boleh begitu, nggak boleh. Yang lembut, ya. Waktu itu udah mana habisnya. Yang penting, karena perempuan itu kalau ngomong kan pakai perasaan, nggak pakai nafsu. Karena perasaan perempuan itu 9, akalnya 1. Jujur, karena laki-laki, kita laki-laki, akalnya 9, perasaan. Setiap laki-laki mikir lebih dulu. Kalau perempuan mikir belakangan, perasaan dulu.
Makanya gitu, perasaan tadi ada dah. Perasaan kok begini ya? Kok perasaan tadi begitu? Perasaanmu yang disebut. Sampai Imam Ghazali mengatakan, ini buat laki-laki, ini pelajaran buat lo laki-laki. Perasaan wanita itu diibaratkan bagaimana cermin. Lo tau cermin? Lo beli cermin bagus, lo bisa ngajak diri lo. Betul? Cermin kita beli baru, ada cacat apa enggak? Tapi tatkala cermin ini jatuh, hancur enggak? Bisa kembali sempurna. Sekalipun lo susun, pasti ada bekasnya. Betul? Begitu juga perasaan perempuan. Kalau seorang perempuan udah lo sakitin, lo caci, lo maki, lo hinain, hancur hatinya, sakit hatinya, tapi dia pasti akan memaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai mati. Lo senang lo dibela. Yang kedua, survei membuktikan. Kenapa perempuan itu diibaratkan perasaannya bagaimana cermin? Bangun tidur, nah, mau mandi, keluar kamar mandi, ke make up, ke kerudung, lagi sarapan, keluar rumah ketemu jendela, pakai helm, lampu merah. Makanya buat laki-laki, lo tolong kalau lagi naik motor, kalau perempuan jangan pernah lo belakang. Karena beloknya cuma dirinya, Allah doang yang tahu. Sen kanan dia ke kiri, sen kiri dia ke kanan. Begitu dilihat spionnya nggak melihat ke belakang, kemana? Oh, mukanya. Lihat perempuan kalau udah bawa motor, spion pada doa. Bener bos, lo nggak percaya, lo cari aja lihat tuh. Pada nengok ke mukanya, dia takut kali hidungnya terbang. Saya cari tahu kenapa perempuan itu spionnya selalu ke wajahnya. Ternyata, Pak, anak muda, dengar lo baik-baik nih. Karena perempuan itu nggak akan pernah mau melihat masa lalunya, yang dia mau lihat masa depannya. Paham? Jadi laki lu jangan lembek banget dulu. Kerja, cari duit yang banyak. Lu jadi orang kaya, perempuan mana pasti mau ikut sama lu. Sekarang yang namanya laki gak butuh ganteng. Betul. Udah bininya lihat apa kagak ini? Gak berani nengok bininya. Tuh coba lihat. Kenapa? Perempuan itu kontraknya adalah doyan duit, nggak doyan cinta. Lah, tuh ada yang bilang betul lah. Saya mau tanya, ibu butuh cinta, butuh duit? Mulai dari jangan pernah cintai. Sakit hati gua. Untung bini gua nggak begitu. Bini gua, masya Allah bu, Pak, lu dengar ini Pak. Gua pulang ceramah, bini gua tungguin gua depan pintu. Belum. Dia ambil imamah, dia ambil sorban, dia ambil semuanya. Ditaruh di mesin cuci, ditaruh tempat cucian kotor. Dia keluar lagi bawa baskom air hangat, ada serai sama garamnya. Kaki dicelupin persis banget kayak ayam ungkep. Lihat yang bener, sambil dipijitin Pak, lu pernah lu nggak begitu lo? Nggak pernah. Ngapain lo kawinin PA? Bini gua mah kerja, dia tahu sorganya ada lakinya, dipijitin kaki gua. Ya. Lu dipanggil sama bini lu siapa? Bapak lu, mak lu, siapa? Siap. Lihat, alhamdulillah, jujur Pak, gue dipanggil sama bini gue sayang. Nah, gimana nggak sayang orang model begini? Begitu dipijitin tanya, yang beranjak lo hari ini.
Ada 7 dok mau capek yang upload di mana? Tapi kok ngasihnya semangat kerja. Begini lo begitu. Tukar tambah. Saya mau tanya, memang perempuan itu luar biasa. Jujur saya, perempuan luar biasa. Kekuatan perempuan gak bisa ditandingin sama laki-laki. Bapak pernah hamil 9 bulan? Kali di sini ada. Ibu 9 bulan tuh anak digendong Pak. Tidur miring susah, celentang enak, tengkurap, ayunan. Gak bisa Pak, kita model kayak kita laki-laki gak bisa. Allah kasih kesempurnaan sama perempuan sampai dikatakan surga ada di bawah telapak kaki seorang laki perempuan. Bukan di surga di telapak kaki bapak, bukan. 1-0 Pak, kita kalah. Jujur. Yang kedua, ibu melahirkan. Ibu saat melahirkan seorang perempuan itu melahirkan, pahalanya sama sebagaimana jihad fisabilillah. Dahsyat luar biasa. Lu teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama dihina mundur, Nabi dicaci mundur. Tuh coba kita lihat, perempuan lagi lahiran, pahala jihad dia dapat 2-0 kita tahu. Betul? Yang ketiga, perempuan itu surganya ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ya, benar. Pahalanya saat dia melahirkan, pahala di 2. Yang ketiga, setiap yang tertempel dengan laki-laki, perempuan itu ikut angkat derajat. Contoh ya, setiap negara pasti ada ibu kota PA. Kecuali kau bilang kepala negara. Setiap kepala negara punya ibu negara. Kalau kau bilang setiap negara punya ibu kota, ini udah salah kenceng loh. Betul kan? Contoh, suami bupati, istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati. Istrinya jadi bupati, bapaknya dipanggil siapa? Gak mungkin bapati, tolong. Mana ada bapati? Ini bapak ngaji ngaji dulu. Paling siapa? Pak Haji ini, bapak ini. Gak bisa ngikut. Setiap presiden, istrinya dipanggil siapa? Ibu presiden. Nempel perempuan ngikut, ngangkat derajatnya. Yang presiden perempuan, suaminya dipanggil siapa? Bapak Den, lo tampol. Betul kan? Gak bakal ngikut, pasti bapak ini. Berapa 0? 3-0 Pak, kita kalah. Subhanallah, perempuan ini. Tapi lihat, perempuan, saat kalian belum menikah, ridha Allah terletak pada kedua orang tua kalian. Tapi tatkala kalian ada seorang laki-laki yang mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak pada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3 Pak, kita menang. Pasal langsung ya, sekarang aku mau tanya, lu punya surga kan? Di bawah telapak kaki. Benar? Surga ada pintunya kan? Kuncinya lah siapa? Emang lu mau masuk begini sih? Gak bisa. Inilah kesempurnaan sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jika seorang hamba diizinkan untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku akan wajibkan seorang istri sujud kepada suami. Tuh lihat betapa sempurna setiap laki-laki. Sorry, di neraka paling banyak laki perempuan. Kita laki-laki mah ahli surga, alhamdulillah. Laki model-model kayak lu, laki-laki tertindas. Hujannya tiap hari. Suami-suami teraniaya. Coba kita lihat, Bu. Tadi doanya kali kecil apa?
Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Paham ya? Doa yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang muslim mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Ini hati-hati nih, biasanya saudara nih, gara-gara warisan, ya, betul? Tetangga sama tetangga gak mau silaturahmi. Kenapa? Gak amit kok. Untuk silaturahmi, hati-hati, jalin silaturahmi yang baik. Dia salah, kita datang minta maaf, itu jauh lebih baik. Dan apabila dia tahu itu orang salah, dia memaafkan, itu jauh lebih baik. Ya sekarang kan manusia kan kadang egois, maunya maafin. Oh enggak, Allah aja maha pemaaf. Kita manusia ya tiap hari kejamban nggak mau maafin orang. Betul? Kapan kita mau bikin hati kita tuh jadi baik? Setiap apa yang dilakukan di dalam hati itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik buruk hati seseorang pasti akan membawa kehidupan kita baik di dalam atau keburukan. Itu hati-hati itu. Kalau hati baik, semua kehidupan kita baik. Tapi kalau hati nggak baik, hati-hati. Tetangga beli kulkas kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor kita kejar-kejar. Tetangga pindah rumah, lu step. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Kenapa? Tetangga bahagia, kita harus lebih bahagia. Kan begitu. Jangan putusin silaturahmi sama orang tua, jangan pernah jauh. Bib, saya jauh Bib sama orang tua saya di sana, saya di sini, telepon. Gak ada duit, telepon. Bisa nyamperin. Bib, bisa video call. Kan semuanya bisa kok. Kalau kita mau ngerajut silaturahmi yang baik, insya Allah kasih jalan keluar buat kita. Insya. Ini kita berkumpul di sini kan silaturahmi, betul? Salah satu faedahnya silaturahmi yang pertama, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Bib, saya punya tetangga, silaturahminya rajin Bib. Sampai sehari setiap habis sholat subuh ngopinya di rumah Bib tiap hari. Gua ada tuh tamu Bib, gue cek. Tuh coba lihat. Bib, tapi umurnya nggak lama, 30-40, paeh. Mati. Yang benar mati atau meninggal manusia? Apa? Meninggal. Bukan mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada yang meninggal. 40 Bib, 40 meninggal mati. Bagaimana Bib? Imam Anda mengatakan jika dia meninggal di saat belum tua, panjang umurnya nggak sampai, tapi ibadahnya terhitung sebagaimana panjang di dalam umur. Lebih banyak daripada umur. Seandainya meninggal 40, amalan ibadahnya 60 tahun. Begitu. Yang kedua, orang yang pada silaturahmi, Allah luaskan rezekinya. Ini ketemu nih, dia biasanya mama nih rezekinya lancar kalau datang pengajian. Betul nggak? Betul. Yang aduh, kasih lo gede. WPP masuk. Lontong, roti, kuah, kebuli, rezeki kan? Kadang juga ada yang satu lebih gede lagi, isinya dasar. Kerudungan, jual. Betul nggak? Rezeki nggak? Yang ketiga apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Mati dalam keadaan husnul. Saya mau tanya, pengen mati husnul khatimah? Mau dalam keadaan beriman kepada Allah? Satu, kuncinya satu. Kita hormatin keputusan Allah, Allah pasti akan menghormatin keputusan apa yang kita lakukan. Kita beribadah kepada Allah, Allah kasih apa yang kita butuhkan. Tahu cacing? Di atas tanah apa di dalam tanah? Rezekinya Allah takar. Kalau nggak percaya, korek tanah keluar. Cacingnya gemuk luar biasa kayak bini lu. Tuh kan? Gendut. Kenapa? Rezekinya lancar. Apa sih tugasnya? Kerja kagak, punya perusahaan kagak. Betul. Kok keluar bisa gendut? Cuman ibadah. Rezekinya dijamin sama Allah.
Jangan pernah khawatir untuk masalah rezeki, jangan pernah khawatir. Nabi Sulaiman pernah ngelihat semut bawa gandum. Lagi bawa gandum dilihat. Begitu dilihat, tiba-tiba ke pinggir sungai dimakan tuh semut sama gandumnya, dimakan sama katak. Ini dimakan katak, katak nyelam ke dalam sungai. Mati nggak? Mati nggak? Manusia pikirannya mati, orang dalam. Begitu dikatak naik lagi, nggak lama keluar tuh semut dari mulutnya. Lalu Nabi Sulaiman tanya, semut habis dari mana? Itu gandum kemana? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintah oleh Allah untuk membawa satu butir gandum. Dan saat itu aku diperintahkan untuk masuk ke dalam mulut katak. Karena aku harus mengantar gandum ini kepada cacing yang ada di dalam sungai. Rezekinya cacing di dalam sungai, Allah antar. Ini semut ditanya, semut, engkau kalau makan berapa banyak? Satu butir gandum buat setahun, katanya. Ya, ambil ini semut, ditaruh di dalam toples sama Nabi Sulaiman. Ditaruh satu butir gandum. Ditinggal, datang tahun berikutnya, Nabi Sulaiman mau ngasih lagi gandum, dilihat setengah masih ada. Setengah gandumnya masih ada. Semut, engkau berbohong kepada aku. Katanya satu gandum habis 1 tahun. Kenapa sekarang masih disisain setengah? Wahai Nabi Allah Sulaiman, kalau aku di luar dari toples ini, rezekiku telah dijamin oleh Allah. Tapi saat ini aku ada di dalam toplesku, aku khawatir. Makanya aku sisakan setengah. Aku takut tahun yang akan datang kau tidak memberikan rezeki kepada aku. Ingat, hati-hati. Semut kasih kita pelajaran. Jika seseorang yang bersandar rezekinya kepada Allah, Allah kasih rezeki buat kita. Jangan khawatir. Lu masa sekarang mah beda. Orang punya rezeki larinya orang pintar. Lu tau orang pintar? Dukun. Ini TikTok rame banget di TikTok. Ngeri banget, ngeri. Kenapa sih itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang blokon. Aing terboga duit. Tuh mbak dalam hati juga ngomong sama, makanya gue nipu. Allah udah ngajarin kita sholat tuh. Nabi ini udah banyak ngajarin kita. 4, 6, 8, 10, 12 minta. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita minta Allah buat ngasih rezeki buat kita. Selama kita mau ikhtiar, insya Allah Allah berikan rezeki yang berkah buat kita. Insya. Jaga anak yatim kita, siapkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan niatkan, ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba agar menjadi hamba yang bisa memanfaatkan Ramadan untuk menggugurkan setiap dosa dan mengambil pahala yang besar. Tatkala saat datangnya bulan Syawal, kami dikembalikan dalam keadaan suci di hadapan-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngasih amalan, mau nggak? Lunas hutang. Mau nggak? Amalan lunas hutang mau nggak? Bayar. Amaliannya apa orang punya utang? Emang salah. Ada satu dikir, siang handphone gua siapa itu? Handphone siapa? Ini gua orangnya PA. Bos kilo bilangin kenapa nggak nonton dan begitu amat, kenapa sih? Orangnya di sini udah jauh-jauh datang dia nonton sono. Saya baca, ikutin ya. Saya baca, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jaza Allah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini
keadaan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah atas telah diciptakannya Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarga. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan zikir ini kita mendapatkan ucapan syukurnya kita diterima sama Allah. Ucapan terima kasih kita diterima sama Allah. Bacaan zikir ini satu kali kita baca 1000 kebaikan malaikat catat di hadapan Allah. Di satu zikir nih 1000 kebaikan dicatat sama Allah. Tadi kita baca berapa kali? 3 kali. 3000 kebaikan. Amin. Malaikat catat ke hadapan Allah. Ini nama zikirnya membuat lelah malaikat. Ini membuat lelah. Bacanya seberapa banyak? Baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu di hadapan Allah dalam keadaan baik. Keluar dari dunia ini dalam keadaan kita minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, jika kalian ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Jika kita mati dalam keadaan beribadah baik di hadapan Allah, Allah matikan kita husnul khatimah. Tapi jika kita jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, siap-siap keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min syarrillah ya Ramadan, syarrillah ya Ramadan, syarrillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, syarrillah. شهر الله يا رمضان شهر